Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky dengan NIM 1022000039 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3A. Di video kali ini saya akan membuat video yang materinya dikasih oleh Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, berikut sedikit penjelasan dari saya. Dalam kehidupan warga tiap hari tetap diatur oleh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia ada hukum tidak tertulis serta tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma ataupun peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tertulis merupakan suatu ketentuan yang berwujud tertulis dan terbuat oleh lembaga yang berwenang, semacam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional ialah peraturan yang tertulis yang sudah terbuat untuk lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum adat adalah hukum tidak tertulis ataupun tidak dicantumkan pada perundang-undangan namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum tidak tertulis ialah kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup atau berjalan serta berkembang dalam kehidupan warga atau adat ataupun aplikasi ketatanegaraan atau konversi. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Tapi peraturannya telah tertanam serta dipatuhi oleh wilayah tertentu atau adat tertentu sehingga jadi suatu pedoman untuk tata penerapan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang dikira tidak dapat berubah-ubah disebabkan hukum tidak tertulis peraturannya bisa berganti sewaktu-waktu cocok kondisi serta kepentingan yang menghendakinya. Semacam halnya di Indonesia memandang dari sudut pandang hukum rimba. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu. Di antaranya dari sudut pandang hukum yang berlangsung adalah misalnya peraturan menteri ya tidak lagi memiliki kepercayaan mayoritas di DPR harus mengundurkan diri atau seperti aturan seperti itu tidak terdapat dalam hukum manapun tapi sudah terdapat dalam sudah biasa. Tidak ada kewajiban hukum untuk menteri, tetapi tugas ini karena ada berdasarkan kebiasaan di dalam politik nasional. Hukum umum atau hukum adat adalah hukum yang berdasarkan adat. Karakteristik penting dari common law adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau hukum asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Standar khusus yang sebagai tambahan mengatur atau dapat mengatur hubungan hukum timbal balik antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Hukum umum adalah seperangkat hukum yang tidak tertulis. Sejarah sebelum kemerdekaan. Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi menjadi beberapa zaman.
Zaman Daendelstit beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mengalami perubahan karenanya. B. Hukum Rafflesit. Pada zaman ini, Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpin setelah hasil penelitian komisi dipimpinnya. Setelah hasil penelitian peraturan itu, regulation for the more. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles. Selanjutnya, zaman Van den Bosch. Pada zaman ini hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam, serta hak atas tanah adalah campuran peraturan Islam. Selanjutnya, zaman CHR Baud. Pada zaman ini banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putra-putri Indonesia sudah menulis disertasi mengenai hukum adat dan perguruan tinggi di Belanda, antara lain Kusutmaatmadja yang menulis tentang wakaf, Subroto yang menulis tentang gadai sawah, Endabumi yang menulis tentang hukum tanah, Supomo yang menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan pada zaman setelah kemerdekaan. Aturan peralihan undang-undang dasar mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan segala badan negara adalah peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar. Dalam pasal dan ayat undang dasar sementara juga dapat penjelasan mengenai tentang berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan yang harus berisi alasan-alasannya, dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang atau aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, yaitu yang pertama bercorak religius magis, merupakan masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang
harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram, dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan pada arwah-arwah, nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakannya upacara religius yang bertujuan mendapatkan berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Selanjutnya, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat hukum ada selalu di dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh atau individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan perseorangan. Komunal artinya yaitu yang pertama, manusia terikat pada kemasyarakatan dan tidak bebas dari segala perbuatannya. Selanjutnya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dengan kedudukannya. Yang ketiga, hak subjektif berfungsi sosial. Selanjutnya, kepentingan bersama lebih diutamakan. Selanjutnya, bersifat gotong royong. Selanjutnya, sopan santun dan sabar. Selanjutnya, sangka baik. Dan terakhir, saling hormat menghormati. Selanjutnya, bercorak demokrasi. Dalam kehidupan masyarakat, segala hal sesuatu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di balai desa. Setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya. Selanjutnya, bercorak kontan atau tunai. Pemindahan atau peralihan dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan dalam pergaulan masyarakat. Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis, atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud ketika selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan untuk tak kala membuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual beli lapas, perkawinan jujur, melepaskan hak tanah, adopsi, dan lain-lain. Yang terakhir, bercorak konkret. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda yang berwujud tidak ada janji dan dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai dengan tindakan yang nyata. Tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia selalu melakukan perbuatan hukum selalu konkret, nyata. Persekutuan hukum dalam keputusan hukum. Masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan hukum adat. Perbedaan ini terletak pada sifat pengertiannya. Masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang bersifat umum dan luas. Misalnya, masyarakat hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Manakala persekutuan hukum adat mengandung pengertian yang bersifat khusus dan sempit. Misalnya, persekutuan hukum adat kekerabatan atau ketetanggaan atau keorganisasian. Bentuk-bentuk persekutuan hukum dan sistem pemerintahan persekutuan hukum adat diberikan dalam
bentuk, yaitu yang pertama persekutuan kekerabatan, keluarga, kerabat, dan marga. Persekutuan kekerabatan yaitu bentuk-bentuk hukum kekerabatan yang terjadi karena ikatan garis ayah atau melalui garis ibu, atau juga melalui garis kedua orang tua. Bilateral termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan, semenda, bebas, dan ikatan-ikatan bersaudara angkat. Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib, adat, dan pimpinan sendiri, bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama. Yang kedua, persekutuan ketetanggaan, kampung, dusun, desa, kuryang, negari, dan marga. Persekutuan ketetanggaan mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena kesatuan tempat kediaman di pedukuhan atau di desa. Peribahasa Jawa mengatakan bahwa duduk sana, duduk kadang ning yen mati wen melu kalengan. Maksud berbahasa ini, sanak bukan saudara, bukan. Jika ada yang mati merasa ikut kehilangan. Bahasa ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang tradisional di pedesaannya, namun pengaruhnya terbawa pula masyarakat di kota-kota, rasa kekeluargaan yang masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas-asas tolong menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan dan aliran, organisasi, perkumpulan sosial, budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Persekutuan keorganisasian adalah hubungan anggota dalam satu organisasi atau perkumpulan di mana para anggota terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dari satu kesatuan. Organisasi atau perkumpulan dapat berbentuk sederhana yang teratur, dalam dan modern, yang teratur dengan memakai anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis, misalnya perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olahraga, dan golongan-golongan lainnya. Berarti bersama-sama menjadi satu. Kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia terdapat banyak perkumpulan dengan berbagai nama. Menurut tujuan perkumpulan, nama atau pemimpinnya adalah sebagai perkumpulan keagamaan yang sederhana, sering tidak memakai nama tertentu, misalnya pengajian. Pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti. Perkumpulan juga yang bersifat lokal, berbatas lingkungan atau tempat tertentu, misalnya perkumpulan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang tujuannya memperkuat kekeluargaan sedaerah asal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.